22 Juni 1941, 3 juta tentara Jerman, ribuan tank, dan pesawat tempur melintasi perbatasan Uni Soviet. Operasi Barbarossa telah dimulai. Hitler yakin bahwa dalam 3 bulan, Uni Soviet akan runtuh. Tapi, dia melakukan kesalahan terbesar dalam sejarah Perang Dunia II. Bagaimana invasi ini berakhir sebagai mimpi buruk bagi Nazi? Mari kita bahas. Pada Agustus 1939, Hitler dan Stalin sebenarnya sudah menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop, di mana mereka sepakat untuk tidak saling menyerang dan membagi Polandia. Tapi bagi Hitler, ini hanya strategi sementara. Setelah mengalahkan Prancis dan mengusir Inggris dari daratan Eropa, dia memutuskan untuk melanggar perjanjian dan menyerang Uni Soviet. Hitler percaya bahwa Uni Soviet adalah raksasa dengan kaki lempung, lemah, dan mudah dihancurkan. Dia juga yakin bahwa Soviet akan runtuh dalam waktu beberapa bulan sebelum musim dingin tiba. Tapi, keyakinan ini sebenarnya sangat keliru. Mengapa Hitler nekat menyerang Uni Soviet? Ada 3 alasan utama kenapa Hitler nekat menyerang Uni Soviet. Pertama, Hitler dan Nazi menganggap komunisme sebagai musuh utama yang harus dihancurkan. Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin dianggap sebagai ancaman besar bagi Eropa dan dunia. Hitler percaya bahwa Uni Soviet adalah pusat komunisme Yahudi internasional yang bertentangan dengan ideologi Nazi. Jika Jerman tidak menghancurkan Uni Soviet, komunisme bisa menyebar ke seluruh Eropa. Kaum Slavia atau penduduk asli Rusia dan Eropa Timur dianggap ras inferior dalam ideologi Nazi, sehingga mereka pantas diperbudak atau dimusnahkan. Hitler yakin bahwa perang melawan Uni Soviet adalah perang suci untuk membersihkan Eropa dari komunisme dan membangun imperium Nazi yang lebih besar. Kedua, sumber daya alam. Salah satu kelemahan Jerman dalam perang adalah kurangnya sumber daya alam. Untuk mempertahankan perang, Jerman membutuhkan minyak untuk tank dan pesawat tempur, besi dan baja untuk senjata dan kendaraan perang, gandum dan makanan untuk memberi makan jutaan tentara dan rakyatnya. Dengan menguasai Uni Soviet, Jerman bisa menjadi negara yang tak terkalahkan secara ekonomi dan militer. Ketiga, ruang hidup untuk Jerman. Konsep Lebensraum adalah salah satu pilar utama kebijakan Nazi. Hitler percaya bahwa Jerman membutuhkan wilayah luas untuk berkembang dan menciptakan imperium yang kuat. Mengapa Uni Soviet? Tanah Uni Soviet sangat luas dan subur, cocok untuk pertanian dan pemukiman rakyat Jerman. Hitler ingin mengusir atau membantai penduduk asli Soviet dan menggantinya dengan bangsa Jerman yang lebih unggul. Jika berhasil, Jerman akan memiliki sumber daya alam tak terbatas dan makanan yang cukup untuk mendukung mesin perangnya tanpa bergantung pada negara lain. Sebenarnya banyak perwira Jerman, seperti Jenderal Heinz Guderian dan Jenderal Erich von Manstein, memperingatkan bahwa perang di Soviet akan sulit. Tapi Hitler tidak mau mendengarkan dan tetap yakin bahwa pasukan Nazi bisa merebut Moskow sebelum musim dingin. Tapi, Hitler lupa satu hal penting. Uni Soviet bukan musuh yang mudah dikalahkan. 22 Juni 1941. Serangan kilat Nazi menghancurkan garis pertahanan Soviet. Kota-kota besar jatuh satu persatu. Minsk, Smolensk, Kiev, semua dikuasai dalam hitungan minggu. 3 juta tentara Soviet tertangkap, ribuan tank dan pesawat hancur. Hitler yakin kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Namun, ada satu hal yang tidak diperhitungkan Hitler. Luasnya wilayah Uni Soviet dan ketahanan rakyatnya di depan mereka. Ada Moskow sebagai target utama. Tapi Hitler malah membagi pasukannya ke 3 arah berbeda, yaitu ke Leningrad, Moskow, Ukraina. Dengan membagi pasukan ke 3 front besar, Jerman menjadi kehilangan fokus. Hitler ingin segalanya sekaligus. Dia tidak hanya ingin menang perang, tapi menghancurkan Uni Soviet sepenuhnya. Hitler meremehkan Uni Soviet. Dia tidak menyiapkan pasukan untuk perang jangka panjang. Tentara Jerman tidak memiliki pakaian musim dingin. Hitler menolak memberi pasukan pakaian musim dingin karena yakin perang akan selesai dalam beberapa bulan. Mereka juga tidak mempersiapkan logistik secara matang. Sedangkan Soviet menggunakan taktik bumi hangus, membakar semua sumber daya sebelum mundur. Dan yang lebih parah, pasukan Jerman kelelahan. Lalu,
Datanglah musim dingin Rusia yang brutal. Suhu turun hingga -40 derajat Celcius. Tank membeku, senjata macet, dan mereka kehilangan 100.000 pasukan. Bukan karena perang, tapi karena kedinginan. Sementara itu, Stalin membawa pasukan dari Siberia, yang sudah terbiasa bertempur dalam kondisi ekstrim. Pada Desember 1941, Soviet melancarkan serangan balik besar-besaran yang membuat Jerman mundur untuk pertama kalinya dalam perang. Dan di sini, Operasi Barbarossa berubah dari kemenangan menjadi bencana total. Hitler gagal merebut Moskow. Jerman kehilangan ratusan ribu pasukan. Dan yang lebih parah, mereka kini harus bertempur di dua front. Timur melawan Soviet, Barat melawan sekutu. Setelah bertahun-tahun perang brutal, Uni Soviet akhirnya mencapai momen puncak dalam Perang Dunia II. Serangan ke jantung Nazi, Berlin. Peristiwa ini terjadi antara 16 April hingga 2 Mei 1945 dan menjadi serangan paling besar, brutal, dan menentukan dalam sejarah militer dunia. Lebih dari 2,5 juta tentara Soviet memulai pertempuran Berlin. Dari timur, pasukan Soviet melancarkan operasi serangan Vistula Oder, menerobos pertahanan Jerman di Sungai Oder. Dari selatan, pasukan dari Ukraina bergerak ke Berlin melalui Polandia. Dari utara, tentara Soviet mengepung Berlin melalui Sungai Neisse. Pasukan Nazi jauh lebih sedikit, hanya sekitar 800.000 tentara, termasuk remaja Hitler Youth, dan pasukan cadangan yang tidak terlatih. Kekuatan Soviet terlalu besar, artileri berat menghujani Berlin siang dan malam, meratakan sebagian besar kota. Saat Soviet mulai memasuki kota, Hitler tahu ini adalah akhir. Pasukannya kehabisan amunisi dan makanan. Tidak ada bala bantuan yang tersisa. Soviet sudah mengepung kota sepenuhnya. Tapi Hitler menolak melarikan diri atau menyerah. Dia bersembunyi di bunker bawah tanahnya bersama beberapa jenderal dan kekasihnya, Eva Braun. Pada 30 April 1945, Hitler akhirnya bunuh diri dengan pistol, sementara istrinya, Eva Braun, meminum racun sianida. Jerman resmi menyerah pada 2 Mei 1945. Bendera Uni Soviet pun dikibarkan di atas Reichstag, menandai berakhirnya era Nazi. Seandainya operasi Barbarossa berhasil, dunia mungkin akan sangat berbeda. Uni Soviet bisa saja jatuh dan Jerman akan menguasai seluruh Eropa. Namun, sejarah membuktikan bahwa ambisi Hitler justru menjadi penyebab kejatuhannya sendiri. Hitler terlalu percaya diri, terlalu serakah, dan mengabaikan peringatan jenderalnya tentang musim dingin Rusia dan perlawanan Soviet. Bagaimana menurut kalian? Jika Hitler tidak menyerang Soviet, apakah Jerman bisa menang?